Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat channel YouTube ini, rahimakumullah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam channel ini. Kami doakan semoga sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan, baik kebahagiaan di atas dunia ini, lebih-lebih kebahagiaan nanti kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam video kali ini kita akan belajar kisah keteladanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu kala, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Mulai dari bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai alasan mengapa kita diwajibkan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia. Sekarang mari kita memahami peristiwa ini, karena para ulama mengatakan bahwa untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj. Mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi? Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW, karena pada saat itu dakwah Rasulullah SAW ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Dan 3 hari kemudian disusul oleh meninggalnya istri Rasulullah SAW, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy semakin memusuhi Rasulullah SAW.
Dengan kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Al-Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq mengajak Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW melakukan hijrah. Yang kedua adalah Tursina. Dijelaskan bahwa Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitulam. Dijelaskan bahwa Baitulam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat bersama para nabi. Sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Al-Aqsa naik ke Sidratul Al-Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat. Sholat merupakan sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke kota Makkah. Tetapi di tengah perjalanan, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu.
Dan Nabi Musa menyuruh Rasulullah SAW kembali untuk meminta keringanan. Dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapat perintah sholat 5 waktu, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan penduduk Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kembali perjalanannya. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah SAW pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yuk kita maknai bersama. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah keteladanan Isra Mi'raj adalah yang pertama, barang siapa yang menjaga sholatnya maka akan mendapat cahaya, petunjuk, ketenangan hati, keselamatan di dunia dan di hari kiamat. Yang kedua, sebagai seorang muslim, ikutilah jejak dan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam beribadah demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholatlah dengan khusyuk dan ikhlas, karena yang dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan sholat kita selama hidup. Yang keempat, tambahilah amalan sholat wajib dengan ibadah-ibadah lain yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya. Dalam kitab Qawaidul Awqat karangan Imam Al-Baihaqi, pada bulan Rajab terdapat 1 hari dan 1 malam. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu dan sholat sunnah pada malam harinya, maka ia seperti orang yang berpuasa 100 tahun dan sholat 100 tahun. Hari itu adalah hari ketiga sebelum berakhir bulan Rajab, dan pada hari itu Rasulullah SAW diutus. 27 Rajab 621 Masehi merupakan hari yang dimaksud, yakni terjadinya Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat pada malam 27 Rajab, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua doa hambanya. Amin. Semoga kita mendapat kesempurnaan Islam dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mari bersujud, meletakkan kepala di tanah, mencium bumi, menundukkan diri senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.